Fondasi EHEL, Kerangka Kerja Hukum EHEL, Tele-EHEL atau EHR. Komponen fondasi EHEL. EHEL adalah cabang baru informatika medis yang mengacu pada penggunaan internet dan teknologi terkait untuk mengatur dan menyediakan layanan dan informasi kesehatan. EHEL mencakup dalam arti yang lebih luas penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk perawatan kesehatan. Kesehatan kesehatan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan dan informasi kesehatan, utamanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan proses kerja yang efektif dan efisien. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang strategis kesehatan nasional telah menetapkan 7 komponen utama yang menjadi kerangka dan pondasi perkembangan yang pertama, tata kelola dan kepemimpinan. Yang kedua, strategis dan investasi. Yang ketiga, layanan dan aplikasi. Yang keempat, standar dan interoperabilitas. Yang kelima, infrastruktur. Yang keenam, pemenuhan kebijakan. Yang ketujuh, sumber daya manusia. Prinsip hukum dan etika dalam penyelenggaraan dan tele-ehel. Isu hukum utama dalam praktik telemedicine. Yang pertama, perlindungan data pribadi pasien. Yang kedua, tanggung jawab hukum tenaga medis. Yang ketiga, yuridis dan sanksi. Konsep telemedicine dan implementasinya. Telehealth adalah telekomunikasi multiple platform yang dirancang untuk mempromosikan kesehatan yang berpusat pada pasien. Telehealth dalam berbagai bentuknya menawarkan kemudahan termasuk peningkatan aksesibilitas perawatan, pengurangan biaya dan waktu tempuh, namun pemanfaatannya tetap terkendala oleh kepuasan pasien yang memilih perawatan langsung. Pelayanan telemedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktek di Vankes penyelenggaraan. Pelayanan telemedicine sebagai dimaksud terdiri atas pelayanan A. Teleradiologi, B. Teleelektrokardiografi, C. Teleultrasonografi, D. Telekonsultasi klinis, E. Pelayanan konsultasi telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi dan struktur elektronik health record atau EHR. Oleh karena itu, agar EHR dapat mendukung 5 komponen berikut diperlukan. Yang pertama, pengenalan orang. Yang kedua, pengenalan fakultas. Yang ketiga, pengenalan penyediaan. Yang keempat, informasi kesehatan. Yang kelima, informasi administratif. Seorang rumah sakit yang mengembangkan sistem EHL untuk meningkatkan efisien pelayanan. Mereka memulai dengan memastikan adanya infrastruktur TI, SDM yang terlatih, serta regulasi mendukung. Hal tersebut mencerminkan salah satu fondasi EHL yaitu A. Dukungan politik dan kebijakan, B. Pembiayaan layanan kesehatan, C. Integrasi layanan kesehatan primer, D. Infrastruktur
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Jawabannya dari pembahasan. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah keseluruhan sumber daya teknologi yang menyediakan plafon fondasi dasar untuk aplikasi sistem teknologi informasi yang digunakan dalam implementasi kesehatan. Seorang pasien lansia dengan penyakit kronis tidak dapat sering datang ke rumah sakit. Dokter menyarankan untuk melakukan pemantauan tekanan darah dan konsultasi jarak jauh menggunakan aplikasi kesehatan. Layanan yang diberikan dalam kasus ini disebut A. Teleeducation, B. Telekonsultan, C. Telesugeri, D. mHealth. Jawabannya B. Pembahasan. Telekonsultasi klinis merupakan layanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu meningkatkan diagnosa dan atau memberikan pertimbangan saran tata laksana. Telekonsultasi klinis dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan atau video. Telekonsultasi klinis harus terekam dan tercatat dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sebuah rumah sakit menggunakan sistem EHR, tetapi data pasien disimpan tanpa perlindungan kata sandi. Akibat data mudah diakses oleh pihak tidak berwenang. Dari perspektif hukum EHR, rumah sakit tersebut melanggar prinsip A. Perlindungan data pribadi pasien, B. Interoperabilitas, C. Aksesibilitas pelayanan, D. efisien manajemen rekam medis. Jawabannya A. Pembahasan. Untuk mengatasi risiko ini, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP tahun 2022 sebagai kerangka hukum utama. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang PDP, pengolahan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan eksplisit dari pemilik data, dan pengendalian data wajib menjaga keamanan serta kerahasiaan. Perangkat penilaian e-health di Indonesia. Situs e-health yang baik harus penerapan program kesehatan berbasis internet dengan konsep e-health ini telah mulai dijalankan di Indonesia. Bekerja sama dengan berbagai pihak, program ini mulai diterapkan dengan menata sistem administrasi informasi rumah sakit secara internal. Sejalan dengan penerapan e-KTP, maka antara sistem e-HL dan e-KTP saling terintegrasi dalam merekam data-data kesehatan secara singkat, di mana pada data pemegang e-KTP dapat terakses juga data kesehatan atau e-HL-nya. Implementasi e-HL model hot-fit. Hot-fit merupakan salah teknik yang biasanya dipakai untuk mengevaluasi implementasi sistem yang ada di suatu institusi. Hot-fit juga cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan tujuan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi. Metode ini memiliki 4 aspek yang penting, yakni yang pertama, aspek manusia. Ada 2 komponen pada aspek ini. Penggunaan sistem lingkup
tingkat pemakaian cara kerja, sistem pengalaman, retensi, dan pelatihan. Yang kedua, aspek organisasi bagian-bagian yang tergolong dalam aspek organisasi antara lain struktur dan lingkungan. Yang ketiga, aspek teknologi. Ada tiga komponen yang dibahas dalam aspek teknologi yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan. Yang keempat, aspek manfaat. Manfaat dalam konteks ini adalah kesepedaan hasil negatif dan meyakinkan dari penggunaan sistem informasi. Komponen dalam manfaat bersih antara lain manfaat. Implementasi EHEL model Van Meter dan Van Horn. Implementasi adalah aktivitas yang dilakukan sesuai rencana untuk mencapai tujuan ditetapkan yang menurut telah teori. Implementasi kebijakan dari Van Meteren dan Van Horn ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi program, yaitu sikap pelaksanaan, karakteristik agen pelaksanaan, lingkungan, sumber daya, ukuran, dan tujuan, serta komunikasi antara anggota organisasi pelaksana. Implementasi EHEL model teknologi APC2 model dalam kurung TA, TAM. Teknologi TAM adalah sebuah metode yang dikembangkan oleh Freddy D. David tahun 1980. Metode ini digunakan untuk memprediksi penggunaan dan menerima suatu sistem informasi dan teknologi oleh penggunaan individu. Security and data privacy. Ada 4 konstruksi utama yang dianggap mempunyai peran penting dalam pengaruh langsung terhadap penerimaan, pemakaian, dan perilaku pemakaian. Yang pertama, ekspektasi kinerja. Yang kedua, pengaruh sosial. Yang ketiga, ekspektasi usia. Yang keempat, kondisi fasilitas. Tol evaluasi interoperabilitas satu sehat oleh tim transformasi digital Kemenkes. Tol evaluasi ini dapat dari kajian literatur usaha untuk mengevaluasi implementasi satu sehat sebagai sistem interoperabilitas data kesehatan Indonesia. Kajian dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, dan analisis terhadap literatur ilmiah serta dokumen kebijakan yang diterbitkan dalam rentang waktu 2018 hingga 2015. Checklist layanan telemedicine oleh Kemenkes atau Dinkes Provinsi. Uji coba untuk implementasi pelayanan telemedicine dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Pengecekan alat kesehatan dan perangkat pengelolaan data. B. Uji coba atau uji fungsi atau implementasi penggunaan alat medis. C. Coba atau uji fungsi atau implementasi penggunaan alat medis. D. Uji coba atau uji fungsi atau implementasi aplikasi temenin. RSY ingin menilai sejauh mana sistem EHEL mereka memenuhi kebutuhan penggunaan atau dokter, perawat, dan admin menggunakan mode hot fit
Komponen manakah yang termasuk dalam mode hot fit? A. Human Organization Teknologi. B. Hardware Operational Training. C. Hospital Online atau telemedicine. D. Health Operational atau teknologi. Jawabannya A. Pembahasan. Hotfit adalah gabungan dari mode kesuksesan informasi dari Delenon dan MCL dan IT organisasi Fit model dari Morton. Dokter di RS menggunakan sistem EHMR baru karena merasa sulit dan tidak bermanfaat. Model manakah yang tepat untuk menilai preferensi dokter terhadap sistem ini? A. Van Meter dan Van Horner. B. Hot Fit. C. Teknologi assessment model atau TAM. D. UTAUT. Jawabannya C. Pembahasan. TAM adalah sebuah metode yang dikembangkan oleh Freddy D. David tahun 1980. Metode ini digunakan untuk memprediksi penggunaan dan penerimaan suatu sistem informasi dan teknologi oleh penggunaan individu yang berpengaruh pada kesuksesan maupun kegagalan dari penerapan sistem informasi yang baru.